Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai peralatan pengendali di industri, yaitu transducer. Apa sih itu peralatan pengendali dalam industri? Nah, peralatan pengendali dalam industri dapat diartikan sebagai perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengoptimalkan proses produksi dalam industri. Peralatan ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan yang diinginkan, produksinya berjalan dengan efisien, aman, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Secara umum, peralatan pengendali industri dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu saklar, transducer, sensor, dan aktuator. Nah, di sini kita akan membahas mengenai transducer. Apa sih itu transducer? Nah, transducer merupakan mata dan telinga dari industri, atau dapat diartikan sebagai transducer ini memiliki peran krusial di industri modern, seperti indera manusia yang memungkinkan kita melihat, mendengar, dan merasakan lingkungan sekitar. Transducer memberikan kemampuan serupa kepada sistem kontrol industri, baik untuk melihat atau mendengar proses yang sedang berlangsung dalam produksi. Nah, secara umum juga transducer adalah komponen fundamental dalam sistem kontrol otomatis. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara dunia fisik dan dunia digital, mengubah besaran fisik seperti suhu, tekanan, aliran, level, maupun posisi menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami dan diproses oleh sistem kontrol. Kemudian, mengapa sih transducer itu penting? Nah, di sini ada 3 poin yang menyatakan kenapa transducer itu penting. Yang pertama adalah otomatisasi dan optimasi, yang artinya transducer dapat menggantikan pengukuran manual dan memungkinkan untuk kendali presisi dan respon yang cepat terhadap perubahan. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas, yang dapat dikatakan transducer ini memiliki data yang lebih akurat dan membantu pengambilan keputusan lebih tepat dan mengurangi keborosan dan downtime. Yang ketiga itu keamanan. Kenapa keamanan? Nah, karena transducer dapat mendeteksi kondisi abnormal seperti suhu tinggi, tekanan berlebih, dan lain sebagainya sebelum menjadi bahaya, sehingga dapat menjadikan backup dan melindungi pekerja dan aset. Kemudian jenis-jenis transducer. Jenis-jenis transducer ini ada 2. Yang pertama berdasarkan besaran. Berdasarkan besaran, transducer dibagi menjadi 4, yaitu transducer tekanan, transducer aliran, transducer suhu, dan transducer level. Transducer tekanan berfungsi untuk mengukur tekanan fluida atau cair atau gas dalam suatu sistem produksi. Sedangkan transducer suhu, seperti namanya, itu untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi dalam suatu lingkungan atau objek, yang kemudian dijadikan informasi untuk melanjutkan produksinya. Kemudian itu transducer aliran. Transducer aliran sendiri digunakan untuk mengukur laju aliran fluida, volume atau massa fluida yang melewati titik persatuan waktu. Yang kemudian transducer level, seperti namanya, mengukur ketinggian dari cairan atau padatan dalam suatu wadah. Yang kemudian jenis-jenis transducer berdasarkan prinsip kerja, yang itu ada transducer resistif, transducer kapasitif, transducer induktif, dan transducer piezoelektrik. Transducer resistif ini merupakan transducer yang perubahan resistensinya terjadi akibat perubahan dari besaran fisik, contohnya strain gauge dan potentiometer. Kemudian transducer kapasitif ini perubahan kapasitansinya akibat dari perubahan jarak atau dielektrik, contohnya sensor kelembapan, sensor level kapasitif, dan lain sebagainya. Kemudian induktif. Nah, di induktif terjadi perubahan
induktansi akibat perubahan posisi inti magnetik. Contohnya LVDT dan sensor proximity induktif. Yang kemudian transducer piezoelektrik yang menghasilkan tegangan listrik saat diberikan tekanan mekanis. Contohnya sensor getaran dan sensor akselerasi. Kemudian penerapan transducer dalam industri. Di sini saya akan membahas 4. Yang pertama itu industri kimia. Di industri kimia sendiri banyak menggunakan transducer seperti transducer suhu, transducer tekanan, transducer aliran. Kegunaan transducer suhu dalam industri kimia dapat digunakan sebagai memantau suhu reaksi, memastikan kondisi optimal untuk reaksi yang efisien dan aman. Sedangkan untuk transducer tekanan itu untuk mengukur tekanan dalam reaktor dan mencegah kelebihan tekanan yang dapat menyebabkan ledakan atau kerusakan. Kemudian ada industri manufaktur. Di industri ini sering digunakan transducer posisi dan transducer kecepatan. Transducer posisi sendiri seperti encoder yang merupakan umpan balik yang akurat terhadap posisi alat potong atau benda kerja, memungkinkan mesin CNC bekerja dengan presisi tinggi. Atau transducer kecepatan, misalnya takometer, mengukur kecepatan putaran motor atau spindle, memastikan operasi mesin yang optimal dan mencegah kerusakan akibat kecepatan berlebih. Kemudian ada di industri energi. Di sini sering digunakan transducer level ataupun transducer tekanan. Transducer level sendiri dalam industri ini berguna untuk mengukur ketinggian cairan atau padatan dalam tangki penyimpanan dan untuk membantu mengelola inventaris dan mencegah luapan atau kekurangan. Ada juga transducer tekanan untuk memantau tekanan dalam tangki, karena dapat diingat ini merupakan industri energi, untuk memastikan keamanan operasional dan mencegah kebocoran dan kerusakan tangki. Kemudian dalam industri FMD. Nah, di industri ini sering digunakan transducer suhu. Nah, contohnya thermocouple dan LTD. Digunakan untuk mengontrol suhu selama proses produksi makanan seperti pasteurisasi, sterilisasi, dan memastikan keamanan dan kualitas produk. Kemudian ada transducer tekanan, misalnya menggunakan pressure transmitter untuk memantau tekanan dalam peralatan pengolahan makanan seperti kettle uap atau autoclave untuk memastikan operasi yang aman dan efisien. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai transducer. Mungkin di lain waktu kita akan membahas mengenai sensor, saklar, dan alat-alat industri lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.